Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Baiklah, ibu akan menjelaskan tentang materi IPA kita di tema 2, subtema 2 tentang hewan yang menyesuaikan diri atau beradaptasi terhadap lingkungan. Pada subtema 1, tema 2 dan subtema 1 itu kita sudah membahas tentang tumbuhan atau adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan. Ada tumbuhan yang hidup xerofit, hidrofit, itu kita sudah membahas di materi tema 2 subtema 1. Sekarang kita akan membahas tentang hewan. Untuk apa hewan itu beradaptasi? Tujuannya yang paling sama dengan tumbuhan itu untuk mempertahankan hidup. Itu tujuan secara umum. Jika tujuan hewan itu beradaptasi secara khusus ada 3. Yang pertama, memenuhi kebutuhan hidup, contohnya air dan makanan. Yang kedua, mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim pada suhu lingkungan panas, dingin, ataupun kering. Yang ketiga, melindungi diri dari pemangsa. Itulah tujuan hewan beradaptasi. Di sini materi kita kali ini penyesuaian struktur dan alat tubuh hewan terhadap lingkungan. Jadi, hewan itu dalam beradaptasi itu struktur dan alam tubuhnya itu menyesuaikan terhadap lingkungan. Yang pertama, pada hewan yang memiliki struktur gigi. Contohnya, itu ada 3 jenisnya. Hewan karnivora. Hewan karnivora itu pemakan daging. Jika hewan yang memakan daging itu giginya pasti tajam. Giginya yang tersusun atas gigi taring. Contohnya kucing, harimau, buaya, ikan hiu. Yang kedua, hewan herbivora atau herbivore itu pemakan tumbuhan. Giginya itu terdiri atas gigi seri dan gigi geraham. Contohnya apa? Contoh hewannya sapi, kuda, dan kambing. Yang ketiga, hewan omnivora atau omnivor, pemakan daging dan tumbuhan atau kita sebut pemakan segalanya. Dia memiliki gigi yang lengkap, gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham, seperti manusia ya nak. Contohnya tikus, kera, ayam, beruang, bebek, paus, dan lain-lain. Mereka makan segalanya, dimakannya semuanya, daging juga, tumbuhan, apapun dimakannya. Itu berdasarkan struktur gigi. Yang kedua, bentuk paruh. Bentuk paruh itu juga fungsinya untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Ini biasanya ditemukan pada jenis unggas atau burung. Di sini ada 6 bentuk paruh yang berbeda untuk penyesuaian dirinya atau beradaptasi dengan lingkungannya. Yang pertama, burung pemakan daging. Bentuk paruhnya pasti kokoh, runcing, tajam, dan agak melengkung. Apa fungsi paruhnya itu? Merobek daging mangsa. Contohnya pada paruh burung elang dan burung hantu. Anak ibu bisa lihat contohnya di buku ya nak ya. Bentuk paruh. Di sini bentuk paruh burung elang ini kokoh, tajam, dan melengkung. Bisa anak ibu melihatnya di sini. Yang kedua, burung pemakan madu atau nektar itu biasanya pada burung kolibri. Dia panjang nak, kecil dan memanjang. Itu biasanya anak ibu bisa lihat di internet. Itu biasanya dia kecil, panjang, dia untuk mengisap nektar di dasar bunga. Yang ketiga, burung pemakan ikan. Itu biasanya ditemukan pada burung pelikan. Dia mempunyai panjang dan berkantong. Di sini anak ibu bisa melihatnya. Burung pelikan itu memiliki paruh panjang dan berkantong. Kemudian burung pemakan biji. Burung pemakan biji ini bentuk paruhnya pendek, tebal, dan runcing, ditemui pada burung pipit. Itu pemakan biji. Anak ibu sering lihat burung pipit, dia pendek, tebal, dan runcing bentuk paruhnya. Yang kelima, burung pemakan serangga. Dia runcing dan agak panjang. Kalau pemakan daging dia runcing, tetapi kalau yang pemakan serangga ini agak panjang dia nak. Untuk apa? Untuk mematuk dan mengambil serangga. Dia mematuk. Jadi maka contohnya itu burung pelatuk. Maka dia memang mematuk di bagian kulit-kulit kayu. Yang keenam, burung pemakan atau unggas pemakan cacing.
Ya nak, tadi kan bentuk paruh ini ada pada burung dan unggas. Di sini unggas pemakan cacing. Dia lebar seperti sisir pada bagian pangkalnya, contohnya bebek dan angsa. Anak ibu pernah kan lihat bebek, bentuk paruh bebek dan angsa? Itu bentuk paruh. Yang ketiga bentuk kaki. Bentuk kaki adaptasi hewan itu bentuk kakinya juga ditemukan pada burung dan unggas. Yang pertama burung pemakan daging. Jadi juga tadi bentuk paruh, yang ini bentuk kakinya, kokoh dan kukunya tajam. Anak ibu sering lihat kaki burung elang tajam untuk apa? Mereka memiliki fungsi mencengkram mangsa atau merobek makanan. Itu bentuk kakinya. Yang kedua burung pengais, memiliki cakar. 3 jari kaki menghadap ke depan dan 1 jari kaki menghadap ke belakang. Contohnya ayam. Anak ibu sering lihat ayam mengais-ngais tanah nak, untuk mencari makannya. Ya nak ya. Kemudian 3, burung pemakan ikan atau perenang. Kakinya berselaput, contohnya kaki burung pelikan. Yang keempat, burung pemakan serangga. 2 jari kaki menghadap ke depan dan 2 jari lainnya menghadap ke belakang dengan kuku yang tajam. Contohnya kaki burung pelatuk. Itu bentuk kaki ditemukan pada burung dan unggas, ada 4 ya nak ya. Yang keempat, contoh struktur dan alat tubuhnya, bentuk mulut. Bentuk mulut ini juga sering ditemui pada serangga, seperti mulut pengisap. Contohnya kupu-kupu mengisap madu di bunga ya nak ya. Yang kedua mulut penusuk dan pengisap, contohnya nyamuk. Jadi nyamuk ini selain dihisapnya darah kita nak, ditusuknya, makanya kamu merasakan kayak pedih. Itu nyamuk. Yang ketiga mulut penjilat, contohnya lalat dan lebah. Keempat, mulut penggigit, contohnya belalang. Itu bentuk mulut yang sering dijumpai pada serangga. Itu bagian untuk mulut. Yang kelima, lidah yang panjang dan lengket. Jadi hewan juga memiliki lidah yang panjang lengket untuk apa? Untuk penyesuaian diri atau adaptasi juga dengan lingkungannya. Contohnya ditemui pada cicak, bunglon dan landak semut. Untuk apa dia memiliki lidah yang panjang dan lengket? Untuk menangkap mangsanya berupa serangga untuk makanannya nak. Ya, itu cara hewan menyesuaikan diri. Dia memiliki perbedaan struktur tubuh atau alat tubuh yang berbeda karena perbedaannya karena pengaruh dari lingkungannya. Jadi lingkungannya itu mempengaruhi perbedaan struktur dan alat tubuhnya. Yang selanjutnya, materi selanjutnya tentang cara hewan beradaptasi terhadap lingkungan yang tertentu. Jadi tidak semua hewan bisa hidup di sini nak. Contohnya apa? Contoh lingkungan tertentu itu hewan di gurun, di kutub, di laut. Apa contoh-contohnya? Kita bahas satu-satu ya nak ya. Yang pertama kita akan membahas tentang unta. Di mana unta hidup nak? Unta itu hidupnya di daerah gurun dan panas, kering, jarang dijumpai air. Oleh sebab itu unta itu memiliki ciri khusus dia nak untuk beradaptasi agar dia apa nak? Agar dia bertahan hidup. Kalau dia tidak punya ciri khusus untuk di tubuhnya, dia tidak bisa bertahan hidup. Itulah kekuasaan Allah juga ya nak ya. Apa yang dimiliki unta? Yang pertama punuk. Ini anak ibu bisa lihat di sini, ini punuk. Punuk ini cadangan lemak yang dapat dipecah menjadi energi. Jadi nak, punuk ini kalau dia itu menyimpan makanan, cadangan makanan. Jadi kalau misalnya dia lapar, dia akan memecahkannya itu jadi energi untuk tenaganya. Yang kedua usus. Ususnya panjang nak, untuk apa? Menyerap lebih banyak air dalam makanan. Yang ketiga rambut pada kelopak mata, untuk apa? Kan dia hidupnya di gurun pasir nak. Jadi dia melewati pasir-pasir itu kan debunya banyak. Jadi rambut di kelopak matanya itulah untuk menghalangi debu. Yang keempat, telapak kaki yang lembut agar dia mudah berjalan di tanah berpasir. Nah, itu ya nak ya, itu tentang unta ya nak ya.
Lanjut, kita akan membahas tentang yang tadi di suhu gurun pasir, sekarang di suhu dingin. Itu contohnya pada beruang kutub. Beruang kutub itu hewan berkamuflase. Kenapa dia berkamuflase? Itu salah satu bentuk penyuaian dirinya agar dia dapat bertahan hidup. Contohnya, dia memiliki rambut putih sebagai kamuflase agar tidak mudah terlihat oleh pemburu atau lapisan lemak di bawah kulit untuk bertahan di suhu dingin. Jadi, beruang kutub ini rambut putihnya itu berkamuflase. Apa itu kamuflase, Nak? Kemampuan yang dimiliki hewan untuk menyesuaikan warna atau bentuk tubuhnya dengan lingkungan. Jadi dia berubah warnanya, Nak. Untuk apa? Untuk mengelabui mangsanya. Kemudian dia memiliki lapisan lemak. Untuk apa? Bertahan di suhu dingin. Makanya dia bisa bertahan di suhu dingin ya, Nak ya. Kemudian kalilawar. Kalilawar ini dia kemampuan ekolokasi dengan mendeteksi mangsa atau benda-benda di sekitarnya menggunakan pantulan bunyi. Begitu juga dengan burung hantu. Burung hantu ini memiliki penglihatan dan pendengaran yang tajam pada malam hari untuk mencari mangsanya. Yang kelima, lumba-lumba dan paus. Ini salah satu hewan mamalia ya, Nak. Hewan mamalia yang hidup di laut, memiliki alat pernafasan berupa paru-paru. Oleh karena itu dia kerap muncul ke permukaan laut jika menghirup oksigen. Sama seperti kelelawar, dia lumba-lumba dan paus ini juga memiliki termasuk hewan ekolokasi. Untuk apa? Mendeteksi mangsa atau berkomunikasi dengan temannya dengan pantulan bunyi. Jadi ekolokasi itu kemampuan adaptasinya dengan pemantulan bunyi. Kalau kelelawar itu tadi mendeteksi mangsa, kalau lumba-lumba dan paus ini berkomunikasi dengan temannya dengan pantulan bunyi. Itu cara hewan beradaptasi pada lingkungan tertentu. Jadi yang ada tuh pertama pada hewan gurun pasir unta, pada daerah kutub beruang kutub, pada hewan yang hidup malam hari burung hantu, dan hewan yang hidup di laut atau di air lumba-lumba dan paus. Oke, kita lanjut cara hewan beradaptasi melindungi dari pemangsa. Sepertinya anak ibu sudah tahu dari kelas 4 ya, Nak. Seperti pada cicak, dia memutuskan ekor, itu disebut dengan kemampuan autotomi, memutuskan ekor untuk mengelabui mangsa. Jadi dia beradaptasi melindungi dari pemangsa agar dia tidak mati atau dimusnahkan oleh pemangsanya. Anak ibu kayaknya sudah pernah itu di kelas 4, di kelas 5 sudah sering belajar. Seperti bunglon, kemampuan mimikri namanya, mengubah warna kulitnya. Jadi di kondisi mana dia akan merubah kulitnya agar pemangsanya tidak tahu keberadaannya. Kalau cicak tadi namanya kemampuan autotomi, memutuskan ekor. Kalau bunglon, kemampuan mimikri, mengubah warna kulit sesuai lingkungannya. Kalau yang ketiga walang sangit, itu bau yang menyengat. Jadi untuk apa? Pemangsa tidak mau mendekati karena dia baunya menyengat. Ya, Nak ya. Yang keempat landak. Landak tahu ya, Nak, memiliki duri. Memiliki rambut seperti duri yang dilapisi keratin. Untuk apa? Menakuti musuhnya. Dia nak mau musuhnya mendekati lagi, Nak. Kalajengking memiliki racun di bagian ekor. Untuk apa? Jika dia diterjang musuhnya, dia akan mengeluarkan racunnya. Yang keenam, cumi-cumi. Anak ibu sering melihat juga cumi-cumi itu memiliki cairan tinta yang berwarna hitam. Jadi kalau pemangsa mendekati, disemprotkannya cairannya ya, Nak ya. Kemudian ikan buntal. Di sini ada anak ibu melihat ikan buntal itu menggembungkan tubuh untuk melindungi diri dari pemangsa. Jadi dia juga memiliki duri yang beracun untuk melindungi diri dari pemangsa. Yang kedelapan, terenggiling dan kaki seribu. Untuk apa? Dia memiliki struktur kulit yang keras. Saat terancam, kedua hewan ini akan menggulung. Pernah anak ibu lihat ya? Jadi kalau dia menggulungkan diri, sehingga pemangsa kesulitan untuk memangsanya. Jadi ada 8 cara hewan beradaptasi melindungi diri dari pemangsa. Untuk apa, Nak? Bertahan hidup. Jadi intinya, Nak, hewan itu akan beradaptasi dengan lingkungannya untuk apa? Bertahan hidup, mencari makanan. Nah, anak ibu sepertinya sudah paham, dan mudah-mudahan anak ibu paham dengan video yang ibu berikan. Dan ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.